Hai sahabat Excellent, kita jumpa lagi di acara kita yang luar biasa, Excellent Book, bersama dengan saya Anthony Dio Martin. Buku adalah jendela dunia, dan melalui buku kita bisa belajar banyak dari para penulisnya. Kita bisa mendapat intisari dari pemikiran mereka yang harus mereka lalui melalui berpuluh-puluh tahun. Dan melalui buku juga kita bisa belajar banyak tentang sejarah dan bisa mengimajinasikan masa depan yang lebih baik. Sahabat Excellent, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda mengupas sebuah buku yang luar biasa. Judulnya adalah What is Success? Mengungkap kebenaran dari sebuah kesuksesan yang ditulis oleh seorang penulis muda yang luar biasa, spiritnya juga seorang career coach sekarang ini dan seorang pebisnis juga. Yuk, sahabat sekalian, mari sama-sama kita sapa penulis yang sudah hadir di studio. Ya, Mas Relki, ya, thank you, terima kasih. Sama-sama. Ya, gimana kabarnya? Baik, ya. Tetap antusias ya? Ya, tetap. Ya, makasih loh sudah hadir di studio pada kesempatan ini untuk sharingkan bukunya gitu. Ya. Ini bukunya, ini berarti fresh from oven juga nih berarti ya? Oh, sangat. Sangat ya? Tapi sudah ada di toko buku? Sudah. Sudah ya? Sudah. Ini terbitnya sejak bulan 7. Juli. Bulan ke-7, Juli 2015 ya? Oke. Gimana nih? Apa yang ini langsung ke pertanyaan sederhana. Iya. Sebelum kita berusaha untuk mengekstrak, berusaha untuk merangkum apa yang ada di dalam buku ini, Sahabat Excellence. Mari kita ngobrol-ngobrol dulu. Mas Arki, apa alasannya nulis buku seperti ini nih? Iya. Ini sebenarnya kan hal yang sangat mendasar ya. Banyak buku yang mengatakan cara menjadi sukses. Ya. Tapi saya pikir banyak orang yang masih salah mengartikan sukses. Oleh karena itu saya pikir definisi sukses itu harus dibenarkan dulu. Ya. Karena banyak anak muda juga misalnya dia, oh sukses itu kalau aku kaya. Ya. Jadi kalau misalnya dia tidak kaya, dia merasa tidak sukses. Ya. Oke, jadi saya merasa sangat perlu mendefinisikan ulang what is success itu. Jadi ada yang mengatakan, oke, aku sukses kalau aku bahagia. Dia tidak mengatakan kalau dia tidak perlu uang. Betul. Saya rasa itu salah. Ya. Jadi di buku ini saya mendefinisikan ulang pengertian what is success yang bisa dibilang yang komplit. Oke. Jadi to the point. Apa makna sukses yang seharusnya gitu, Mas? Kalau ditanya kepada saya, what is success? Jawaban saya singkat, 2B plus 1S. Apa itu? Bahagia, bersyukur, sejahtera. Gitu ya? Iya. Dan itu yang kemudian dituliskan dalam bentuk 3 pilar tadi ya? Oke. Tapi apa latar belakang yang lebih jauh yang membuat seorang Relki akhirnya menuliskan buku seperti ini? Artinya kan kita seringkali melihat bahwa di toko buku itu kan banyak sekali buku tentang sukses, tentang gimana caranya untuk berhasil dan sebagainya. Nah, boleh diterangkan nggak Mas Relki, apa yang akan membuat buku ini bermanfaat dan membedakan dari buku-buku sukses yang lainnya gitu? Oke. Kebanyakan jadi ini kita bahas tentang bahagia, bersyukur, sejahtera. Bagaimana cara menjadi bahagia? Bagaimana cara menjadi bersyukur? Bagaimana cara menjadi sejahtera? Ada orang seperti ini, dia bilang bahagia. Tapi orang bahagia belum tentu bersyukur. Orang bersyukur belum tentu. Orang bersyukur sudah pasti bahagia. Tapi kebanyakan orang itu dia mengatakan sukses lebih pada bahagia, ada yang lebih sejahtera, bersyukurnya lupa. Ada yang sejahtera, tapi nggak pernah bersyukur. Nggak pernah bersyukur. Dan pandang orang, kaya banget, sejahtera banget, tapi belum tentu bersyukur gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat definisi sejahtera itu, Pak Anthony, sejahtera itu kan artinya makmur. Makmur itu artinya berkecukupan, bukan berlebihan. Jadi kalau yang dikatakan sejahtera itu berkecukupan. Jadi bukan bukan berkelebihan gitu ya. Cuman masalahnya definisi berkecukupan setiap orang berbeda. Betul. Cukup dengan satu BMW, satu Ferrari, cukup dengan 5 apartemen gitu kan, belum dia baru cukup gitu ya. Jadi kita harus definisikan. Ada orang yang dia sangat antusias mengejar kesejahteraannya, akhirnya kebahagiaan dengan keluarga luder. Jadi buku ini saya ingin mengkolaborasikan supaya bagaimana Anda bisa tetap menggapai sejahtera, tapi tanpa menghilangkan kebahagiaan Anda. Dan jangan lupa hilang dengan Tuhan gitu ya, dimensi ke atas juga ya, secara spiritual gitu, apapun agama, keyakinan orang itu ya. Tapi boleh cerita juga nggak, apa sih sebenarnya passion dari seorang Relki
untuk melahirkan ini? Mungkin background, latar belakang, sehingga akhirnya kemudian tertarik gitu loh Mas. Ini boleh dikatakan buku yang pertama, perdana. Kan, ya? Buku perdana. Ya. Nah, sebagai buku perdana, apa yang membuat seorang relaki akhirnya menuliskan buku ini? Latar belakang mungkin barangkali gitu. Saya melihat sebuah konflik di zaman sekarang yang dimana terlebih ke anak muda Pak Antoni. Iya. Trennya sekarang tuh jadi pengusaha. Iya. Hanya saja definisi sukses mereka masih gamblang. Iya. Kalau definisi sukses masih gamblang, iya. Jalan hidupnya juga sebenarnya belum jelas Pak. Betul. Ujungnya seperti aja jalan lain putus gitu ya. Yang crowdnya kemana, akhirnya ikut ke sana. Jadi banyak dipengaruhi oleh peers grupnya gitu ya. Oke. Tidak usah tidak usah anak muda, orang tua pun. Ya. Sampai sekarang yang galau juga banyak. Galau banyak. Yes, betul. Nah, jadi saya pikir buku ini sudah dibaca mulai dari anak kecil yang umurnya 11 tahun dan kakek nenek yang berumur 87 tahun. Feedback mereka so far? Yang pertama dibilang mereka adalah buku ini sangat mudah dicerna. Artinya paling muda sampai paling tua mengatakan. Karena bahasanya juga simple ya, sederhana, dimudahkan buat mereka ya. Betul. Kalau saya lihat. Yang kedua, buku ini bagus. Bagus dalam arti bisa mencerahkan. Kalau selama ini buku kan tentang teknik, cara atau bagaimana, tapi saya balik lagi paling dasar. Sukses itu apa dulu? Gitu loh. Jangan-jangan sukses kamu salah. Definisinya aja salah gitu loh. Definisinya salah atau kurang tepat gitu. Nah, dari pengalaman tersebut sebenarnya apa sih harapan dari waktu ketika menulis buku ini sebenarnya? Harapannya seperti ini Pak, saya mungkin punya impian yang simple, sederhana, tapi nggak tahu saya apakah ini namanya mulia atau tidak. Saya ingin semua orang berubah dari yang buruk menjadi yang baik. Dan cara yang salah satu cara terefektif menurut saya adalah dengan menulis buku menurut saya. Itu saja. Kalau melihat dari segi komersial tidak ada saya sama sekali. Artinya menurut idealisme saya saja. Supaya ini bisa menginspirasi paling enggak yang membaca juga bisa berubah dengan beberapa pemikiran yang di buku ini ya. Wow, luar biasa. Satu sisi juga saya merasa ketika saya menulis buku ini, ini seperti cerminan bagi saya. Relki, kamu sudah mengatakan seperti itu. Kamu sudah seperti itu. Itu tamparan tanpa sadar. Artinya semacam kayak pisau dua sisi ya. Di satu sisi mengingatkan orang, jadi dua mengingatkan diri kita sendiri juga ya. Wow, interesting. Terima kasih Mas Relki. Tuh sahabat Excellence, ini baru obrolan awal kita di seputar buku What is Success? So definisi sukses Anda seperti apa sih, sahabat Excellence? Jangan-jangan selama ini suksesnya nggak kecapai-capai karena definisi sukses Anda keliru. So what is your success? What is the definition of success? Seperti kata Mas Relki, jangan menjadi lain-lain putus, jangan banyak mengalami kegalauan dan sebagainya karena definisi sukses Anda yang salah. Nah, gimana caranya dan apa tipsnya? Jangan kemana-mana, di segmen kita berikutnya, yuk kita sama-sama kita akan bedah, kita akan obrolin apa sih isi dari buku ini yang akan memberikan inspirasi untuk Anda. Jangan kemana-mana ya. Menurut saya bersyukur itu sebenarnya kan kita tidak menerima sesuatu yang bukan hak kita. Tapi kita meningkatkan level kita supaya hak itu bisa kita terima.